Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha ke gerbang kesuksesan dan berkembang pesat. Oleh karena itu, setiap pemilik wirausaha semestinya senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap tanggung jawabnya yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha Bali Tangi? Wah, dari namanya sepertinya menarik. Bisakah kamu menceritakan tentang Bali Tangi? Nah, anak-anak ibu, mari kita baca teks berikut. Raga, Sukma, dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari bahwa pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Bali Tangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringnya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lulur, sabun, boreh, dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya, bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran Sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati, bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Contoh jawabannya adalah produsen produk Bali Tangi. Pertanyaan kedua, sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Contoh jawabannya, mau melestarikan produk lokal, berusaha bermanfaat bagi masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap keterjagaan lingkungan. Pertanyaan ketiga, apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Menyehatkan masyarakat, memberdayakan petani lokal, dan kondisi lingkungan terjaga. Pertanyaan keempat, apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usahanya? Contoh jawabannya adalah iya. Proses produksi wirausaha Ibu Made Yuliani dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan, mulai dari penanaman hingga menjadi produk. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Made Yuliani tidak hanya mementingkan usahanya, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menceritakan daftar riwayat hidup.
Riwayat hidup merupakan tulisan yang berisi informasi detail mengenai diri sendiri. Tulisan tersebut dibuat untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Adapun informasi yang umumnya ditulis dalam daftar riwayat hidup adalah yang pertama, data diri, yang kedua, riwayat pendidikan, yang ketiga, riwayat pekerjaan, yang keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, yang kelima, keterampilan atau kemahiran, serta yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Kamu telah mengetahui apa itu riwayat hidup dan informasi yang perlu disajikan di dalamnya. Ayo, uji pemahamanmu dalam menjelaskan riwayat hidupmu. Anak hebat, harus semangat ya. Kriteria poster kegiatan yang baik. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang, buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Ya, langkah-langkah membuat poster antara lain. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dijadikan poster. Yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Yang keempat, memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Yang kelima, menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Perhatikan kembali rancangan poster yang telah kamu buat. Buatlah tanda centang apabila postermu yang telah memenuhi persyaratan berikut. Perhatikan baik-baik ya. Jika kamu sudah memenuhi seluruh persyaratan tersebut pada rancangan postermu, maka lanjutkanlah dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Apa saja macam-macam poster yang kamu ketahui? Macam-macam poster antara lain, yang pertama poster niaga, yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk. Yang kedua, poster kegiatan, yaitu poster memberitahu suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Yang ketiga, poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat baik. Itulah 3 macam poster. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Karya seni batik dan gerabah adalah 2 komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo, presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Berikut jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang pertama, hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Yang kelima, hasil pertambangan seperti migas dan non-migas. Berikut berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Yang pertama, kulit dan produk kulit diekspor ke negara Singapura, Thailand, dan Cina. Yang kedua, peralatan medis diekspor ke negara Cina, Australia, dan Filipina. Yang ketiga, tanaman obat diekspor ke negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang keempat, makanan olahan diekspor ke negara Singapura, India, dan Korea. Dan yang kelima, kerajinan diekspor ke negara Jepang,
Singapura, dan Malaysia. Itulah komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN dalam bentuk tabel. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah, kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan secara umum, yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Fungsi yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Fungsi yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu, contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Contoh jawabannya, hanya untuk melindungi barang atau agar barang mudah dibawa. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Ya, yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk. Pertanyaan ketiga, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Contoh jawabannya, kemasan menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu melalui video pembelajaran. Ayo, persiapkan dirimu dengan baik. Setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda dengan orang lain. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dapat disampaikan secara lisan. Untuk memudahkanmu saat menyampaikan secara lisan, kamu dapat membuat daftar riwayat hidupmu dengan bentuk narasi sederhana. Berikut adalah contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Riwayat hidupku.
Nama saya Reza Yovanka. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7, Pekanbaru, Riau. Saat ini saya bersekolah di SD 15 Pekanbaru. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Itulah contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Sekarang giliranmu membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Anak hebat harus semangat ya.